Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan siswa-siswi SMP Al-Hikmah Kawanganten, khususnya untuk kelas 8. Pada kesempatan hari ini, saya sedikit akan membahas tentang materi di semester 2, bab 3, materinya adalah perdagangan antar daerah atau antar pulau dan kegiatan perdagangan antar negara. Jadi, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, tiap-tiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Dikarenakan apa? Adanya perbedaan letak geografis, letak iklim, maupun kesuburan tanah. Adanya perbedaan-perbedaan sumber daya alam ini membuat daerah tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Sehingga apa? Mendorong terjadinya kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau di Indonesia. Nah, apa itu perdagangan antar daerah atau antar pulau? Yaitu perdagangan ini sendiri adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama antara siapa? Antara penjual dan pembeli. Nah, perdagangan antar daerah maupun antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan dengan cakupan antar daerah, antar pulau dalam suatu wilayah. Sebagai contoh, Pak Guru contohkan antar wilayah di negara Indonesia. Mereka berdagang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, dari Pulau Kalimantan ke Pulau Jawa, dan lain sebagainya. Nah, apa sih tujuan dari perdagangan antar daerah tersebut? Tujuannya, ya, umumnya perdagangan antar daerah atau antar pulau, selain untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah, juga memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama adalah memperoleh keuntungan, yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar agar konsumen meningkat. Ya, agar konsumen meningkat. Terus, apa yang mendorong terjadinya perdagangan antar daerah? Ada ya, dorongan dari suatu wilayah ke wilayah lain. Mengapa mereka ingin berdagang di wilayah lain? Ya. Jadi keterbatasan sumber daya alam dan faktor produksi pada setiap daerah yang berbeda-beda membuat suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Sehingga apa? Sehingga tiap-tiap daerah melakukan suatu perdagangan untuk mencukupi kebutuhannya. Ya. Sebagai contoh, tanah yang subur di daerah pegunungan mampu memproduksi berbagai jenis sayur-sayuran. Sedangkan masyarakat di daerah tepi pantai memiliki ikan yang banyak jumlahnya. Maka perdagangan hasil produksi tersebut akan mendorong adanya perdagangan suatu daerah. Inilah perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh suatu wilayah tertentu. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Ya, jadi produk yang dihasilkan di setiap daerah seringkali memiliki perbedaan tingkat harga sehingga mempengaruhi adanya perdagangan antar daerah. Hal ini bertujuan untuk mencari produk dengan harga termurah. Selain itu, masyarakat sebagai pelaku ekonomi akan mendapatkan manfaat dari adanya perdagangan ini. Antara lain adalah menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, masyarakat dapat menikmati produk, terus kebutuhan suatu daerah juga dapat tercukupi, meningkatnya kebutuhan produktivitas, dan perdagangan antar daerah menyebabkan jangkauan pasar yang luas. Permintaan dan penawaran akan meningkat pula mengikuti dengan peningkatan jumlah konsumen di daerah jangkauan pasar. Nah, manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau ini yang pertama adalah menyediakan alat alternatif kebutuhan bagi konsumen yang tidak ada di suatu wilayah tersebut, ya, akan tersedia ketika suatu wilayah akan berdagang di wilayah lain. Meningkatkan produktivitas, terus menambah lapangan pekerjaan bagi mereka di suatu wilayah terdampak.
Nah, kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan antar negara atau perdagangan antar negara. Apa itu perdagangan antar negara? Yaitu kegiatan perdagangan antar negara merupakan aktivitas transaksi suatu negara dengan masyarakat lain atau negara lain. Contohnya begini, orang tua kamu membeli barang elektronik atau sepatu, tapi barang tersebut dikirim dari luar negeri. Sehingga contoh misalkan dari Singapura. Nah, itu contoh kegiatan perdagangan antar negara. Nah, aktivitas perdagangan tersebut bisa dibedakan jadi dua, yaitu ekspor dan impor. Nah, ekspor itu sendiri adalah merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Pelaku kegiatannya, ya, namanya adalah eksportir. Tujuan apa? Tujuan mereka mengekspor atau suatu negara mengekspor barang atau jasa ialah untuk memperoleh keuntungan. Nah, barang dan jasa yang dijual tersebut kan dibayar menggunakan mata uang asing. Kemudian mata uang asing itu ya ditukar dengan mata uang rupiah. Nah, sedangkan mata uang asing tadi otomatis akan disimpan oleh pemerintah sebagai devisa negara yang bisa digunakan untuk mengimpor barang. Nah, yang berikutnya apa itu impor? Nah, impor ini nantinya kita akan jelaskan. Nah, perlu kamu ketahui nih, negara-negara berkembang seperti Indonesia ini umumnya mengekspor sumber daya alam. Tapi, kalau negara-negara maju biasanya mengekspor barang-barang yang sudah berteknologi tinggi. Ya. Nah, impor itu sendiri adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Nah, pelakunya namanya adalah importir. Nah, proses transaksi impor itu ketika importir membayar barang yang dibelinya dari luar negeri menggunakan mata uang asing. Nah, kalau dari contoh yang membeli barang dari luar negeri tadi, berarti tukar dulu rupiah ke mata uang negara. Misalnya dolar Amerika Serikat, seperti itu. Nah, manfaat sendiri ketika kita melihat manfaat perdagangan antar negara ini sangat luar biasa ya. Pastinya kegiatan perdagangan antar negara ini memiliki manfaat seperti memperoleh keuntungan. Ya, selain itu juga sebagai salah satu cara menjalin persahabatan antar negara. Bukan hanya dua hal itu saja. Kegiatan tersebut juga bermanfaat untuk mentransfer teknologi dari negara yang mengimpor atau mengekspor ke negara kita, ya. Misalnya begini, barang-barang yang diimpor oleh negara berkembang itu umumnya adalah barang-barang dengan teknologi tinggi, otomatis akan membutuhkan pelatihan dalam pengoperasian teknologi tersebut. Nah, dengan adanya pelatihan tersebut bisa menjadi salah satu sarana dalam mentransfer teknologi ke negara pengekspor ke negara pengimpor. Nah, dengan seperti itu ada banyak faktor pendorong dalam perdagangan antar negara. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan nasional. Ya, ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan produk penduduk, sehingga untuk memenuhinya suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa ya dari luar negeri atau mengimpor. Dengan demikian kebutuhan produk dapat terpenuhi di dalam negeri. Yang kedua adalah perbedaan penguasaan teknologi. Nah, penguasaan teknologi ini yang tidak merata antar tiap negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Sebagai contoh, kita tahu di kehidupan sehari-hari kita adalah negara China yang mereka ya mengekspor barang-barang dari negaranya ke negara Indonesia. Yang ketiga adalah perbedaan selera. Nah, setiap negara dalam memproduksi barang-barang kemungkinan mempunyai kesamaan. Meski demikian, setiap negara mempunyai selera yang berbeda-beda. Hal inilah yang mendorong namanya kegiatan antar negara.
Terima kasih, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.